dari Cap.217 Strip DPMD dari 2025 tentang pengangkatan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Subang pada hari Selasa tanggal 3 bulan Juni tahun 2025 dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Saya Bupati Kabupaten Subang selaku pembina tim penggerak PKK Kabupaten Subang dengan ini melalui pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Subang masa bakti tahun 2025-2030. Keanggotaan pengurus baru kami ini haruslah memunculkan semangat baru yang penuh fresh, kreatif, dan inovatif. Mari kita sama-sama untuk terus mendukung program-program yang telah dibuat oleh Bapak Gubernur dan juga program-program yang telah dibuat oleh Bapak Bupati demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Subang sesuai dengan tagline kita bersama, yaitu Subang Laber. Saya percaya bahwa dengan terjalinnya kerjasama dan kekompakan yang baik antara pengurus PKK maupun Dekranasda, dinas-dinas terkait dan Bapak Ibu semuanya dapat berkolaborasi membangun Subang yang mandiri dan berdaya. TPM PKK dan Dekranasda memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun daerah, khususnya pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerajinan tangan. Di mana hari ini Kabupaten Subang, alhamdulillah, sekedar informasi Bu, Kabupaten Subang kemarin Pak Kepala DP2 KPU mengatakan laporan kita menurun stuntingnya Pak. Alhamdulillah, tepuk tangan. Saya menargetkan tahun ini atau mungkin tahun depan dan kita bisa menjadi zero stunting di Jawa Barat, dan ini juga perlu peran penting dari PKK yang ada di Kabupaten Subang maupun di tingkat kecamatan. Kenapa? Karena kita ingin memberikan contoh ke daerah lain bahwa di sini salah satu peran PKK yaitu bagaimana ibu-ibu semua bisa hadir menjadi ibu-ibu yang hadir di setiap daerahnya masing-masing, khususnya daerah kecamatan, untuk menjadi ibu dari semua anak-anak yang ada di daerah itu masing-masing. Sehingga kedepannya bagaimana angka stunting bisa kita tekan dan bisa menjadi kabupaten yang zero stunting, dan juga kedepannya peran ibu-ibu PKK khususnya ini di zaman kepemimpinan Pak Gubernur hari ini, PKK sebetulnya sedang diuji. Bagaimana hari ini Pak Gubernur begitu fokus tentang bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Hari ini dan kemarin sudah dilakukan oleh Pak Gubernur untuk razia jam malam. Ini kita perlu kolaborasi juga antara pemerintah daerah dengan PKK. Selaku bahasa Sunda bagi saya indung bagi anak-anak di Kabupaten Subang ini bisa ikut mengontrol dan mengawasi kebijakan yang dimana hari ini anak siswi kita tidak boleh keluar lebih dari jam 9
dan ini kita perlu kolaborasi. Dan mungkin nanti ke depannya ketika kita melakukan patroli, saya akan melibatkan PKK juga di dalamnya. Karena gini Bu, kalau kami, saya, Mas Enda itu kalau ini kesannya beda. Kalau ibu-ibu kan bisa lebih halus, menasehati anak-anak yang nanti kita tangkapi, kita rajiain. Alhamdulillah hari ini kemarin, tapi ternyata di Kabupaten Subang entah karena nol, tidak ada yang terjadi oleh Pak Gubernur, karena saya tahu sebelum Pak Gubernur keliling itu Pak Sekda sudah WA-in kepala sekolah biar nggak ada anak-anak yang berkeliaran di Kabupaten Subang. Tapi ini kedepannya kita harus berkolaborasi bersama dengan PKK, karena saya menganggap PKK ini selalu indung bagi anak-anak kita yang ada di Kabupaten Subang, sebagai indung-indung yang harus hadir ketika kita nanti memberikan penyuluhan terhadap anak-anak kita tentang jalan-jalan alam. Dan perlu diketahui juga kedepannya kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Subang akan selalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penekanan terhadap anak-anak kita. Karena hari ini Pak Gubernur sedang fokus betul menata, mendidik dan membentuk karakter anak-anak di Jawa Barat. Saya harap PKK juga bisa hadir selaku indung bagi anak-anak itu, sehingga kedepannya kita mungkin nanti Pak Sekda juga saya menyampaikan nanti ketika sekali informasi Bu, setelah ujian kita akan memasukkan anak-anak kita ke barak, baru mulai sekarang, karena kemarin terpotong ujian hampir ada 85 orang yang sudah didaftarkan, tapi yang akan kita masukkan di kelompok pertama 50 orang. Nanti saya berharap PKK juga bisa hadir Pak untuk memberikan materi tentang bagaimana pengawasan keluarga, bagaimana PKK hadirnya jangan ke anak-anaknya Pak, ibu-ibunya dikumpulin, nanti dari PKK yang kasih penyuluhan bagaimana cara menanggapi, bagaimana caranya membuat sebuah keluarga itu menjadi harmonis ke depannya. Sehingga karena anak-anak yang masuk barak itu kebanyakan permasalahannya di keluarga, kadang ada yang broken home, ada yang ibunya kerja di pabrik sehingga anaknya tidak terurus. Nah ini perlu penguatan dari PKK agar apa? Agar kedepannya karakter anak-anak kita ini bisa mulai kita tata dan didik sebaik. Kita sama-sama nanti ini mengembangkan potensi ekonomi lokal, potensi ekonomi kreatif, potensi ekonomi yang bersifat kerajinan di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang memiliki banyak sekali sumber daya yang sangat mumpuni. Potensi-potensi kesenian, potensi-potensi kerajinan itu sangat banyak di Kabupaten Subang. Tinggal bagaimana kita mengelola itu dan bagaimana kita mempromosikan itu sehingga kerajinan dalam bentuk ekonomi di Kabupaten Subang ini bisa bersaing dengan kerajinan-kerajinan yang ada di luar Kabupaten Subang. Saya percaya Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang memiliki potensi yang luar biasa. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita memiliki 3 zona alam. Kita punya lautan, pegunungan, dan daratan, dan kita juga punya industri. Bagaimana kita semua harus bisa mengelola ini semua agar bermanfaat dan berdampak untuk masyarakat kita semua. Kepada TPPKK, saya menitipkan teruslah menjadi mitra aktif pemerintah dalam menciptakan keluarga yang tangguh, religius, dan berdaya saing. Dan kepada Dekran Asda, jadilah lokomotif kebangkitan ekonomi kerakyatan, kembangkan produk unggulan Subang, fasilitasi promosi, dan dorong UMKM